Oke ya. Jadi kita akan membicarakan tentang apa tadi? Bab 7 apa ya di situ? Relativitas khusus ya. Nah, relativitas khusus ini diprakarsai oleh seorang ahli fisika yaitu siapa? Einstein ya, Einstein. Nah, Einstein ini berawal dari postulat kembarnya. Jadi di postulat kembar ini ada dua orang kembar, yaitu misalnya ini adalah Andi, kemudian orang kembar berikutnya itu adalah Anton, ya, Andi dan Anton. Nah, Andi dan Anton ini misalnya aja pada tahun 2021, kita anggapnya tahun sekarang. Lalu tiba-tiba si Andi ini Anton dan Andi ya. Andi pergi keluar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik ya dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Ada yang tahu kecepatan cahaya sama dengan berapa? Berapa kecepatan cahaya? C itu sama dengan berapa? Ayo, harus hafal ini. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Jadi dalam 1 detik itu dia menempuh jarak 3 kali 10 pangkat 8. Nah, tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menciptakan suatu benda yang bisa bergerak menyamai dengan kecepatan cahaya, apalagi melebihi itu tidak ada. Ya, jadi kecepatan maksimumnya yang diciptakan oleh Allah ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu cahaya, tetapi tidak ada manusia sehebat apapun manusia tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu yang bergerak sama dengan kecepatan cahaya ataupun melewatinya, itu tidak bisa. Ya, apalagi melewatinya. Ya, yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya kira-kira siapa? Siapa? Tidak ada yang lain, yaitu siapa? Ya si alfa dan omega itu sendiri yang menciptakan cahaya, ya, yang menciptakan cahaya hanya dia. Jadi tidak ada. Nah, itu kamu harus ingat dulu, tidak ada benda yang bergerak sama dengan kecepatan cahaya apalagi melewati kecepatan cahaya. Nah, setelah ini pergi setelah beberapa waktu lamanya ya, setelah beberapa waktu lamanya ini pergi kemudian kembali lagi. Nah, pada saat kembali ya si Andi ini ya sudah mulai bungkuk-bungkuk. Jadi ini Andi ya, Andi ini Anton ya, terbalik ya tadi ya. Harusnya Andi yang pergi ya. Sekarang kita balik aja Anton yang pergi lah. Ya. Nah, waktu Anton kembali, itu dia masih gagah perkasa seperti itu. Padahal sudah pergi jauh lama sekali. Menurut si Anton ini dia sudah pergi selama 20 tahun, setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun misalnya, menurut Anton ya, menurut Anton gitu ya. Nah, ternyata Andi ini merasa bahwa Anton itu sudah pergi lebih dari 20 tahun. Nah, ini postulatnya Einstein. Lalu dari sinilah Einstein itu mendapatkan tetapan yang namanya tetapan relativitas. Dan tetapan relativitas itu disebut gamma. Ya, gamma itu dirumuskan oleh Einstein sama dengan 1/1 dikurangi akar dari V kuadrat per C kuadrat ini ya. 1 dibagi akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini adalah tetapan relativistik yang dirumuskan oleh Einstein. Nah, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, sekarang kita kembali dulu ke mekanika klasik. Jika misalnya kita ada di dalam suatu benda yang sedang bergerak, ya, jadi ini misalnya mobil gitu ya, sedang bergerak, misalnya kecepatannya ini sama dengan 10 meter per sekon. Lalu orang yang ada di dalam mobil ini melempar benda ya atau bola ini dengan kecepatan 5 meter per sekon. Sebutlah ini adalah A, yang ini adalah B gitu ya. Berarti di sini VB itu sama dengan 5 meter per sekon, lalu VA itu sama dengan 10 meter per sekon. Lalu ada orang di sini yang melihat itu, ya si C ini. Sekarang menurut C, apakah bola B ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, 10 meter per sekon, atau lebih besar dari itu? Kira-kira. Menurut C loh. Bukan menurut B. Kalau menurut B, dia bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Sekarang menurut C. C melihat bahwa A ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tetapi tidak untuk yang B. Kira-kira B-nya ini menurut C ini bergeraknya dengan kecepatan berapa? Ya,
B melempar dengan kecepatan 5. Tapi kalau orang yang ada di sini melihat bahwa bola ini dia terlemparnya apakah dengan kecepatannya si B ini atau lebih besar? Lebih besar. Ya, si C ini akan melihat bahwa B, jadi V B menurut C, kan ini bergerak di dalam benda yang sedang bergerak. Berarti kecepatannya jadi lebih besar. Maka ini akan sama dengan 10 meter per sekon ditambah dengan 5 meter per sekon. Atau sama dengan 15 meter per sekon. Itu menurut C. Nah, ini hanya bisa terjadi di mekanika klasik. Ya, menurut mekanika klasik. Dan untuk kecepatan yang apa? Kecepatan yang cukup kecil, bukan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Sama juga kalau misalnya di sini ada A, kamu naik sepeda, kemudian B naik sepeda. B naik sepeda dengan kecepatan misalnya 10 meter per sekon. Si A bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, ya kita bikin sama aja. Nah, menurut A, apakah B ini bergerak dengan kecepatan 10? Atau menurut B, apakah A ini bergerak dengan kecepatan 5? Nah, ini 5 meter per sekonnya ini menurut C di sini. Jadi, VA menurut C sama dengan 5 meter per sekon, kemudian VB menurut C itu sama dengan 10 meter per sekon. Tetapi kalau VA menurut B, itu akan sama dengan VB menurut A. Bergerak berlawanan arah. Sekarang dengan misalnya ini diam, lalu ini bergerak, dengan ini bergerak, sama-sama bergerak, lebih cepat mana ketemunya? Pada saat B diam, A bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, untuk bertemu dengan B kan harus sampai ke B dulu kan. Nah, tetapi sekarang B-nya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, A-nya bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Pertemuannya akan lebih cepat atau lebih lambat daripada dia diam? Akan lebih cepat. Kalau begitu, menurut B, itu ini bergerak bukan dengan kecepatan 5, tetapi bergerak dengan kecepatan yang tambah. Iya, seperti itu. Ya, jadi VBA atau VAB itu akan sama, berarti ini sama dengan 5 meter per sekon ditambah dengan 10 meter per sekon. Ya. Nah, berbeda nanti kalau misalnya ada ini bergerak dengan kecepatan misalnya VA ini sama dengan 0,6 C mendekati kecepatan cahaya. Ya. Kemudian ini dia melempar benda yang bergerak dengan kecepatan misalnya VB-nya itu sama dengan 0,8 C. Ya. Maka menurut orang yang ada di bumi, ya, menurut orang yang ada di bumi, ya, ini kan sedang bergerak ini dengan kecepatan cahaya. Anggaplah ini C gitu ya. Jadi VB menurut A sama dengan 0,8 C. Kemudian VA menurut C itu sama dengan 0,6 C. Maka untuk VB menurut C, ya, VB menurut C itu tidak sama dengan VBA ditambah dengan VAC. Kenapa? Kecepatannya ini kan lebih besar daripada apa? Kecepatan cahaya. Ingat, tidak ada satu benda pun yang bisa bergerak mendekati sama besar ataupun lebih besar. Nah, untuk menghitung ini, Einstein merumuskan bahwa VBC-nya ini akan sama dengan VAC ditambah dengan VBA. Ya, ini kita bagi dengan 1 ditambah dengan VAC dikalikan dengan VBA, ini kita bagi dengan C pangkat 2. Jadi bergeraknya itu dengan kecepatan 0,8 C ditambah dengan 0,6 C, kita bagi 1 ditambah 0,8 C dikalikan 0,6 C, kita bagi dengan C kuadrat. 0,8 tambah 0,6 berapa? 1,4, keras-keras ya, 1,4 C dibagi 1 ditambah dengan berapa ini? 0,48 C kuadrat per C kuadrat. Berarti C kuadratnya hilang kan? Maka sama dengan 1,4 dibagi 1,48 C. Apakah lebih besar hasilnya dari C? Tidak ya, ya seperti itu. Sama saja halnya misalnya, ada pesawat. Ini ada pesawat A. Dia bergerak misalnya V-nya VA sama dengan 0,7 C. Kemudian ada pesawat B lagi. Ini B juga bergerak misalnya VB sama dengan 0,9 C. Nah, maka VA menurut B ya dan VB menurut A, VAB itu sama aja dengan VBA.
ini akan sama dengan VA ditambah dengan VB, ini dibagi dengan 1 ditambah VA dikalikan VB dibagi C pangkat 2. Jadi ini akan sama dengan 0,7C ditambah 0,9C kita bagi 1 ditambah dengan mana ini penghapusnya? Halo. Oh, lari di bawah ya. Berapa itu? 1 ditambah dengan 0,7C dikalikan 0,9C kita bagi dengan C kuadrat. Jadi sama dengan berapa? Loha 1,6C aktif lah ya. Di sini berarti ditambah 1, berapa? 63 ya. Jadi ini dalam C ya. Nanti hasilnya berapa dihitung sendiri. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang contoh yang lain lagi itu kita sudah masuk yang di translasi panjang ya. Translasi Lorentz ya, untuk transformasi Lorentz itu ada di situ. Nah, tapi Ibu tidak akan mendetail membahasnya. Ibu hanya akan langsung menggunakan untuk apa namanya? Penggunaannya. Sekarang misalnya nih ya, misalnya kamu bayangkan ada di bandara melihat pesawat yang belum terbang. Nah, pada saat diam itu panjangnya itu kita sebut dengan L0. Kemudian sesudah pesawat ini bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, kalian coba melihat pesawat yang ada di udara dengan pesawat yang ada di landasan. Pesawat yang sama. Waktu di landasan kira-kira panjangnya kamu bisa ukur ya. Atau perkiraan kasat mata lah. Setelah dia terbang ke atas, itu panjangnya menjadi lebih panjang atau lebih pendek? Menjadi lebih pendek. Nah, demikian pula ini ada penyusutan panjang ya. Ada penyusutan panjang kalau pesawat ini bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya. Jadi setelah dia bergerak mendekati kecepatan cahaya itu ya, ada penyusutan. Jadi ada penyusutan panjangnya ya. Jadi di sini adalah L. Ini dia bergerak dengan kecepatan V di mana V-nya mendekati kecepatan cahaya. Nah, tadi Einstein itu ada tetapan apa? Tetapan relativistik, yaitu sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat nih. V-nya itu kan mendekati C. Misalnya aja, V-nya sama dengan 0,8C. Berarti gamanya sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurang 0,8C. Ini kita pangkatkan 2 dibagi C kuadrat. Berarti sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi berapa? 0,64. 1 dikurangi 0,64 sama dengan berapa? 0,36. Akar dari 0,36 adalah 0,6. 1 dibagi 0,6 lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Lebih besar dari 1. Oke, jadi kita tahu bahwa gamanya itu hasilnya adalah lebih besar daripada 1 ya. Gamma lebih besar daripada 1. Oke. Nah, sekarang besarnya gamma ini akan lebih besar daripada 1. Lalu L-nya ini akan lebih pendek. L lebih kecil daripada L0. Nah, sekarang karena gamma lebih besar daripada 1 dan L lebih kecil daripada L0, ini terjadi penyusutan ya. Maka panjang relativistik dibandingkan dengan panjang awalnya. Supaya panjang relativistik lebih kecil daripada L0, maka kita harus kali gamma atau bagi gamma. Logikanya. Gamma lebih besar. Oke, berarti ini dibagi dengan gamma. Maka kita mendapatkan rumus apa namanya? Rumusnya ini ya untuk penyusutan panjang. Jadi terjadi penyusutan. Nah, untuk mencari besarnya penyusutan, yaitu kita cari delta L itu sama dengan L dikurangi dengan L0. Kalau kita mau mencari berapa persentase daripada delta L, maka sama dengan delta L, kita bagi dengan L0, ini kita kalikan dengan 100%. Seperti itu. Ya. Contohnya begini. Misalnya ada sebuah batang ya yang panjangnya misalnya sama dengan 200 meter gitu ya. Ini panjang awal, berarti ini L0. Kemudian batang ini bergerak dengan kecepatan 0,8C.
yang ditanyakan berapa L-nya, delta L-nya ini sama dengan berapa persen, ya. Menyusut berapa persen. Maka langkah yang awal kita harus cari itu adalah apa tadi? Gamma ya sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi 0,64 C kuadrat per C kuadrat, langsung nggak apa-apa ya, 1 dibagi akar dari 0,36 berarti sama dengan 1 dibagi 0,6 berarti sama dengan 10 per 6 atau sama dengan 5 per 3 ya. Nah, L-nya kita harus cari dulu karena kita kan mau cari delta L. Maka L ini sama dengan apa tadi? L0 dibagi dengan gamma ya, berarti sama dengan 200 meter dibagi 5 per 3 berarti sama dengan 200 meter dikali dengan 3 per 5 sama dengan berapa? 120 meter. Oke, ini delta L-nya 120 meter. Jadi untuk cari persennya delta L, itu akan sama dengan 120 meter kita bagi dengan 200 meter kita kalikan dengan 100%. Ini adalah penyusutannya. Jadi berapa persen ini penyusutnya? 60%. Penyusutan 60%. Seperti itu ya. Nah sekarang yang berikutnya itu adalah ke pemekaran massa. Massa benda, ya, misalnya ada suatu benda, ini masanya adalah M gitu ya. Masanya M, massa mula-mula berarti ini kita sebut dengan M0. Masanya adalah M0. Kemudian benda ini bergerak dengan kecepatan V yang mendekati kecepatan cahaya. Maka massa benda ini akan menjadi lebih berat. Bendanya akan menjadi lebih berat. Di mana massa relativistiknya ini akan lebih besar daripada M0. Nah, gamma tadi lebih besar daripada 1. Jadi massa benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya itu menjadi lebih berat dibandingkan massa diamnya. Nah, kalau begitu, supaya M-nya lebih besar daripada M0 dan gamanya kita tahu lebih besar daripada 1, maka hubungan antara M dengan M0 ini harus kita kali gamma atau kita bagi gamma. Dikalikan dengan gamma ya, dikali gamma, gamma dikalikan ini. Oke. Sekarang yang berikutnya, Ibu tidak akan kasih contoh soal dulu nanti ya. Nah, untuk yang tadi itu yang pemekaran waktu ya, pemekaran waktu itu jika ada bandul diayun di bumi. Ini periodenya T0-nya, T0-nya ya, ini T0 ya. T0-nya misalnya sama dengan 10 skon ya. Kemudian pada saat bandul ini dibawa oleh pesawat, diayunkan di pesawat dengan bergerak mendekati kecepatan cahaya, mendekati C ya. Ternyata periodenya di sini T-nya itu ya, periodenya itu jadi seperti kalau kalian bayangkan itu, membayangkannya kalau astronot masih ada di bumi. Kemudian astronotnya sudah berada di ruang angkasa. Kalau kalian lihat itu untuk pergerakan di bumi itu lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan pergerakan di ruang angkasa untuk melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih cepat di bumi daripada di angkasa ya. Jadi di angkasa itu terjadi slow motion-nya itu ya, slow motion ya. Nah, ini sama juga. Untuk periodenya juga sama. Jadi untuk berayun 1 kali putaran itu untuk di bumi dengan di pesawat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, ini waktunya lebih lama. Jadi periodenya di sini T-nya itu akan lebih besar daripada T0. Kita tahu gamma lebih besar daripada 1. Berarti hubungan antara T dengan T0 itu dikali gamma atau dibagi gamma? Dikali gamma. Nah, seperti itu. Tapi beda. Beda dengan apa? Waktu yang orang kembar tuh. Orang kembar. Yang satu bergerak dengan kecepatan V mendekati kecepatan cahaya. Ya. Jadi ini si A umurnya adalah T, 0. Kemudian ini adalah umurnya adalah T. Ya, yang ini umurnya adalah T. Berarti waktu relativistik. Waktu relativistik itu lebih kecil ataukah lebih besar dibandingkan waktu diamnya? Tadi kan dia lebih muda dibandingkan dengan orang yang diam di bumi. Berarti lebih kecil ya. Jadi di sini T lebih kecil daripada T0. Gamma itu lebih besar daripada 1, berarti T akan sama dengan apa? T0 kita bagi dengan gamma. Ya cocok ya dibagi gamma atau ya dibagi dengan gamma seperti itu ya.
Nah, ini tentang relativitas. Jadi penggunaannya hanya ke sini ya, ketiga. Sekarang kita lihat contoh soal deh. Misalnya ada sebelum ke situ ya, Ibu akan ingatkan kembali tentang ini kan bicara tentang massa kan. Jadi massa itu kan punya energi. Nah, Einstein merumuskan bahwa energi diam itu kita sebut dengan N0 itu sama dengan M0 dikalikan dengan C kuadrat. Ini rumusnya Einstein ini ya. Kemudian untuk energi relativistiknya itu E-nya itu sama dengan M dikalikan dengan C kuadrat. Tapi itu belakangmu namanya. Dari tadi kamu tunduk terus kenapa? Lihat ke papan loh. Orang memperhatikan aja itu belum tentu bisa menyerap seluruhnya. Apalagi kamu tidak memperhatikan. Ya, dari tadi tunduk terus. Kalau enggak mau ikut pelajaran supaya tidak mengganggu waktunya, Ibu boleh izin keluar, Ibu saya enggak mau ikut pelajaran, enggak apa-apa. Enggak akan dikurangi nilainya, ya. Gunakanlah semua indramu dengan baik supaya apa kita bisa menyerap dengan baik apa yang dijelaskan, ya. Oke, ya, terima kasih. Sekarang misalnya ya, ini apa namanya? Ada orang ya. Ini si A, kemudian ini si B. Ini pada tahun 2021 mereka berumur 50 tahun. Kemudian B-nya ini pergi. B bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya sebesar, kita pakai 0,8 aja ya, 0,8. Jadi udah pergi nih si B. B-nya pergi ini ya, ini B-nya pergi. Nah, kemudian kembali lagi. Ya, kembali lagi ini si A, sekarang ini B-nya kembali. Nah, menurut B, dia itu baru pergi selama 20 tahun. Tetapi menurut A, dia pergi berapa lama? Ini kan dia pergi 20 tahun. Kalau menurut A itu perginya lebih dari 20 tahun atau tidak? Lebih dari 20 tahun. Ya. Sekarang, waktu pergi kan umurnya 50 tahun. Kembali, dia merasa pergi 20 tahun, berarti ini umurnya berapa? 70 tahun. Ya, 70 tahun. T0-nya ini sekarang berumur berapa? Nah, kita belum tahu, maka kita harus cari. Di mana T0-nya di sini berarti T0-nya itu lebih besar daripada waktu relativistiknya kan? T-nya kan, umur relativistik kan? Nah, berarti di sini T tadi rumusnya sama dengan apa? T0 dibagi dengan gamma. Maka T0 akan sama dengan T dikali dengan gamma. Berarti kita cari gammanya dulu tuh. Gamma sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,64 C kuadrat dibagi C kuadrat. Sama dengan berapa? 1 dibagi dengan 0,6 atau sama dengan 5/3. Berarti di sini ini kita pakai yang 70 tahun ya, 70 tahun dikalikan dengan 5/3. Sama dengan berapa? 350/3 tahun. Berarti sudah umur berapa? 103 ya, 113 ya. Iya, cocok. Cocok atau cocok? Atau 6? 16 ya. 2/3 tahun. Berarti umurnya A itu sudah 116 2/3 tahun. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Harusnya dipakai ini yang waktu dia bilang apa? Ini yang ini kalau pakai delta T-nya. Enggak, ini kita sudah pakai umurnya ini. Bisa juga pakai itu, nanti ketemunya akan sama. Ya, ketemunya akan sama. Coba kamu hitung ya. Ini berarti di sini untuk delta T. Kalau kita pakai delta T, maka delta T yang di sini selisih umurnya ya. Kalau kita pakai delta T ini, jadi ini delta T sama dengan 20 tahun. Maka kita pakai delta T 0-nya, tapi untuk umur ya, itu beda untuk dengan periode loh ya, beda. Ini akan lebih besar daripada delta T-nya. Berarti delta T 0-nya itu akan sama dengan apa? Gamma dikalikan dengan delta T. Berarti sama dengan berapa? 5/3 dikalikan dengan 20 tahun ya. Seperti itu. Berarti sama dengan berapa? 100 dibagi dengan 3 tahun. Sama dengan, oh iya tahu 33 1/3 tahun. Ya, harusnya pakai itu ya. Iya, cocok. Oke, nah
Jadi harusnya pakai yang itu, terima kasih. Nah, koreksinya. Karena kan perginya itu. Oke, jadi berarti umurnya sekarang T0-nya berarti akan sama dengan berapa? 50 ditambah 33, 1/3 tahun. Berarti sama dengan berapa? 83, 1/3 tahun. Oke, ya. Thank you. Nah, sip. Ya, seperti itu. Karena kan dia bukan pergi dari 0 tahun, ya. Cocok. Oke, nah sekarang misalnya lagi nih, ya. Misalnya untuk yang massa nih. Yang massa punya ada di sini. Jadi di sini misalnya massanya sama dengan 40 kg. Lalu dia bergerak dengan kecepatan misalnya 0,6 C. Biasanya digunakan itu antara 0,6 0,8 supaya apa? Perhitungannya lebih gampang karena kan menghitungnya itu tidak menggunakan kalkulator gitu loh. Ya. Nah, ditanyakan berapakah energi penambahan energi yang dimiliki. Nah, untuk penambahan energi yang dimiliki, berarti kita harus mencari pertama gamma dulu, yaitu sama dengan 1 per akar dari 1 min P kuadrat dibagi C kuadrat, maka sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,36 C kuadrat per C kuadrat, ya. Sama dengan 1 dibagi akar dari 0,64, atau sama dengan 1 per 0,8, berarti sama dengan 10 per 8, atau sama dengan 5/4, ya, sama dengan 5/4. Nah, sekarang kita mau cari delta E. Delta E itu berarti sama dengan E dikurangi dengan E0. E-nya itu adalah MC kuadrat. E0-nya adalah M0C kuadrat. Berarti sama dengan M dikurangi dengan M0 dikalikan dengan C kuadrat. Kita cari dulu M-nya. M tadi lebih besar daripada M0 kan? Berarti M-nya akan sama dengan gamma dikalikan dengan M0. Maka sama dengan berapa? 5/4 kita kalikan dengan 40 kg, maka sama dengan 50 kg. Jadi di sini kita masukkan 50 dikurangi 40 kg dikalikan berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Ini meter per sekon dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 10 dikalikan 9 kali 10 pangkat 16 joule, ya. Atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 17 joule. Seperti itu. Ya, ini selisih energi yang dipunyai, ya. Kalau dia bergerak mendekati kecepatan cahaya. Oke. Ya, sekarang coba kalian lihat buku cetak, ada enggak soal-soal yang di situ tentang relativistik halaman berapa itu? Bab 7. Ada yang sudah menemukan? Di bab 7 halaman berapa? Bagian akhir, ya, yang bagian akhir soal evaluasinya. Nanti kalau sudah ini kita akan masuk ke mekanika kuantum. Pertemuan berikutnya itu kita masuk di mekanika kuantum, fenomena kuantum. Oke. Nah, itu soal nomor 17 coba, ya. Di soal nomor 17. Soal nomor 17, tentukan massa relativistik partikel yang massa diamnya. Massa diam berarti apa? M0, ya, sama dengan 6 kg. Yang bergerak dengan kecelajuan. P-nya sama dengan 0,28 C. Ditanyakan massa relativistik. Massa relativistik berarti M-nya yang ditanyakan sama dengan berapa, ya. Ini yang A. Sudah dapat semuanya di buku cetak di halaman 314, ya, di halaman 314. Ini gampang sekali. Apa yang harus kita cari? Gamma, oke, sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 min P kuadrat per C kuadrat, ya. Berarti 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi 0,28 ya, pangkat 2 C kuadrat per C kuadrat. Berapa itu? Ayo. Hitung pakai kalkulator. 1 dikurangi 0,28, 28 kali 28, 8 kali 8 berapa? 46, 16, 32 tambah 6, 42, 4. 2 kali 2, 4, tambah 4, 8. Yo, 0,0824. Ya, seperti botaknya. Berarti, jadi berapa ini? 0, berapa? 07
Oh, salah. Berapa? 784. 784. Oh, Ibu salah. Berarti salah ngitung ya. 0,0784. Ya, cocok, Liv. Oke, berarti 1 berarti dibagi akar berapa? 0, berapa? 1 dikurangi itu kan 6. 9216. Di akar sama dengan berapa? (0,96) bulat. Ya, oke, 0,96. Berarti ini sama aja dengan 100 dibagi 96. Ya kan? 100 dibagi 96. Nah, sekarang untuk massa relatif fisiknya M itu kan sama dengan gamma dikalikan dengan M0 kan? Berarti sama dengan 100 dibagi 96 dikalikan 6 kg. Ya. Dibagi berapa? Dibagi 4 dulu deh. Ini dibagi 4 berapa? 25 dibagi 4 ini 24 ya. Iya, cocok. Terus ini dicoret dengan ini berarti 4. Maka 25 dibagi 4 sama dengan berapa? 6, berapa? 6,25 ya. Oke ya, berarti 6,25 kg ya. Kalau pertambahan massa yang ditanya delta M berarti sama dengan M dikurangi dengan M0 gitu ya. Berarti sama aja dengan 6,25 kg dikurangi dengan 6 kg, maka sama dengan 0,25 kg. Berapa persen? Ya, nanti tinggal. Ya, kalau seperti itu. Oke? Ada soal lain yang mau dibahas atau habis waktunya kita? 5:45 menit habis. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kamu lihat saja ya soal-soal yang ada. Ibu stop share dulu. Kemudian N